Kalau bukaan 8 masih belum begitu sakit lah, ini bukaan 9 ke 10 itu luar biasa. Sampai aku tuh nangis, tapi nangis yang sampai nggak bisa keluar air mata dan tidak bisa mengeluarkan suara. Udah nangisnya tuh udah sakitnya tuh udah kayak gitu, sakit banget luar biasa. Mau melahirkan secara normal ataupun melahirkan secara sesar, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan seorang anaknya. Jadi di situ aku rutin untuk olah nafas terus, dan kuncinya itu ternyata selama melahirkan adalah olah nafas dan posisi. Kita harus tahu posisi melahirkan itu seperti apa aja. Kalian mau persiapan punya anak, kalian harus persiapkan mental kalian, fisik kalian dengan baik, sehingga pada saat kalian melahirkan nanti fisik kalian juga akan berkata, hey, aku siap untuk melahirkan. Buat kalian semua yang suka sama channel kami, kembali kami ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Subscribe ya. Hai, sekarang kita kumpul bertiga sama kakak Rasa, sama papa, dan juga sama mama. Halo guys. Halo guys. Nah, kalian pasti udah baca judul di bawah ini kan. Nah, mama mau menceritakan bagaimana proses melahirkan mama untuk berjumpa dengan kakak Rasen tersayang. Iya, sayang, lihat kamera sayang, lihat kamera. Jadi proses kakak melahirkan itu cukup unik ya, dan alhamdulillah selama proses lahiran itu aku diberi banyak kemudahan. sayang, lihat kamera tuh nak. Dia mulai pukul 3 sore pada tanggal 23 Juli 2022 itu aku sudah mulai sakit perut waktu itu, udah mulai agak kontraksi, tapi bukan kontraksi ya kalau menurut aku, jadi kayak mules-mules gitu. Sebenarnya itu nggak kali pertama aku rasakan, karena sebelumnya udah beberapa kali aku rasakan, dan 4 hari sebelum aku lahiran itu aku juga sudah mulai keluar coklat-coklat, flek coklat, dan HPL aku itu sekitar tanggal 28 Juli 2022. Ini yang unik nih guys, jadi pas maghrib itu aku habis sholat maghrib waktu itu, aku tiduran di ruang tamu. Nah, saat aku tiduran di ruang tamu, aku tuh kalau tidur itu selalu miring ke sebelah kiri, karena aku kan waktu itu mengikuti kelas 6 ya, dan di kelas 6 itu diajarkan bahwa kalau sedang hamil itu kalau bisa miringnya itu perbanyaklah di sebelah kiri. Nah, dan pada saat aku tiduran itu tiba-tiba itu di perut itu kayak ada yang jatuh gitu. Nggak ada suaranya, tapi kayak bluk kayak gitu, kayak bluk kayak gitu. Jadi kayak ada yang pecah gitu loh, kayak apa ya, balon ada airnya meletus kayak gitu. Nah kayak gitulah, bluk kayak gitu. Terus aku kaget kan, ini kenapa aku gitu sambil pegang perut, ini kenapa ya, aku terus miring sebelah kiri kan. Nggak apa-apa deh kayak gitu kan, aku masih mikirnya ini bukan pecah ketuban kayak gitu. Tapi kok rasanya aneh ya, aku belum mules, itu belum kontraksi. Terus akhirnya aku duduk. Nah pada saat aku duduk itu kayak ada yang keluar dari vagina, itu kayak air keluar sor kayak gitu. Terus apaan ini, terus aku tiduran lagi kan, karena aku takut, aku tiduran lagi ke kiri, terus udah nggak keluar lagi itu cairannya. Apa jangan-jangan aku pecah ketuban ya. Dan alhamdulillah waktu itu di Jogja itu kebetulan ada orang tua aku lagi nungguin aku juga. Terus ada suamiku lagi standby, lagi nggak kerja waktu itu, lagi libur. Terus akhirnya coba aku duduk lagi kan, mastiin. Pas aku duduk terus aku agak berdiri sedikit, itu ternyata keluar banyak sekali. Jadi kayak air ngalir gitu aja gitu. Nah pada saat aku langsung teriak, papa aku pecah ketuban, aku bilang gitu. Aku pecah ketuban ini jam berapa? Aku langsung lihat jamku, waktu itu jam 7 lebih. Terus warna ketubannya itu bening. Aku ingat banget agak keping-pingan gitu. Terus aku udah prepare kan tas persalinan gitu. Terus langsung dibawa naik mobil sampai ke tempat persalinan. Saya dicek segala macam, terus ternyata memang sudah ada kontraksi. Dan waktu itu dibuka, di jalan itu udah mulai mules-mules gitu, tapi mulesnya itu kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak, kayak gitu loh. Dan sampai lokasi, sampai tempat persalinan, begitu dicek bukaannya ternyata aku udah bukaan 2, tapi belum terlalu yang mules banget, masih ya sakit-sakit nyeri biasa gitu. Itu dicek sampai lokasi itu kan sekitar jam 8 ya, itu aku masih bukaan 2. Terus jam 9 aku udah bukaan 4, jam 10 itu aku udah bukaan 6, jam 11 itu aku udah bukaan 8. Prediksi dokter dan bidannya itu waktu itu memprediksi bahwa ini sebelum jam 12, masuknya masih tanggal 23 Juli gitu prediksinya, karena bukaannya cepet banget nih aku gitu. Terus selama aku nunggu tambah bukaan itu biar segera melahirkan, itu aku miring terus ke kiri.
dan aku olah nafas terus, karena yang itu yang diajarkan pada saat aku senam. Ternyata bukaan ke-9 itu sudah terjadi waktu itu. Bukaan ke-9 dah. Bukaan ke-9 ke-10 itu cukup lama guys, lama banget. Dan itu sakitnya sudah luar biasa banget. Kalau bukaan 8 masih belum begitu sakit lah. Ini bukaan 9 ke-10 itu luar biasa. Sampai aku tuh nangis, tapi nangis yang sampai nggak bisa keluar air mata dan tidak bisa mengeluarkan suara. Udah nangisnya tuh udah sakitnya tuh udah kayak gitu, sakit banget luar biasa. Ternyata kakak Rasan itu minta lahirnya itu di tanggal 24. Jadi dari jam 12 sampai jam 1 itu bukaan 9 ke 10 coba. 1 jam aku nungguin bukaan ke-10 dan itu tepat jam 1 Kak Rasan lahir. Jadi lucu banget guys ini ceritanya. Jadi karena aku kan udah mulus-mulus pengen ngeden terus itu kan, aku udah bilang, dokter aku udah gak kuat ini, udah pengen ngeden terus, nanti dulu soalnya nanti dulu, ini masih bukaan 9, nanti kalau misal kamu paksa ngeden nanti robek gitu. Tapi kan aku udah gak kuat banget kan karena udah kayak mau, rasanya tuh kayak mau kebelet pup gitu kan. Sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku udah gak kuat. Akhirnya aku mau sisiin sendiri posisi aku lahiran karena aku udah gak kuat. Akhirnya aku mentantang sendiri dan aku ngeden. Aku bener-bener ngeden, aku udah gak kuat. Terus aku bilang gini, pokoknya aku udah gak kuat, aku mau ngeden, terserah kalian. Aku langsung mau sisiin sendiri posisi aku lahiran karena kan aku dulu kan diajarin ada pelatihan melahirkan kan. Terus aku mau sisiin sendiri, aku tarik nafas, aku ngeden, dan di situ kepalanya langsung keluar cuy. Agak lucu ya. Ya Allah, aku udah lega banget. Terus pada saat keluar brojol gitu kan, bayinya itu brojol dengan sendirinya. Jadi aku cuma ngeden, itu tuh kepala keluar, terus badannya itu kayak apa ya, kayak ada yang keluar gitu loh, deret kayak gitu loh, kayak sor gitu loh. Dan setelah itu lega banget rasanya. Rasa langsung nangis. Terus ditaruh di atas dada itu kan, dibersihin sedikit terus ditaruh di atas dada. Rasa nangis terus di dadaku. Ya Allah, rasanya itu udah kayak apa ya, bahagia yang tiada tara gitu. Ya pengalaman aku yang bener-bener gak bisa aku lupakan seumur hidupku. Proses melahirkannya pun gak begitu sakit, proses mengejan dan mengeluarkannya itu tidak begitu sakit, tapi yang sakit adalah kontraksi dari bukaan 9 ke 10. Itu kalau pengalaman aku luar biasa banget rasanya. Dan alhamdulillah malam itu juga, berarti jam 1 malam itu ya, jam 1 pagi, aku dan Kak Rasan sudah bisa berada di satu kamar. Kalian bisa browsing di Google cara olah nafas untuk ibu hamil. Nah, kalian latihan itu terus. Jadi kuncinya aku dari awal pertama kali hamil, aku udah ikut kelas 6. Dan di kelas 6 itu aku diberi edukasi yang sangat banyak mengenai bagaimana persiapan proses melahirkan dan paskanya serta sebelum melahirkan selama kehamilan. Jadi di situ aku rutin untuk olah nafas terus, dan kuncinya itu ternyata selama melahirkan adalah olah nafas dan posisi. Kita harus tahu posisi melahirkan itu seperti apa aja dan olah nafasnya harus seperti apa aja, dan itu sangat penting ternyata. Dan alhamdulillah selama aku belajar mengikuti kelas 6 itu benar-benar sangat berfungsi dan semua terpakai semua. Jadi aku benar-benar ingat semua yang sudah aku alami. Dan yang mau aku tekankan di sini adalah pada saat kalian mau melahirkan ataupun kalian mau persiapan punya anak, kalian harus persiapkan mental kalian, fisik kalian dengan baik, sehingga pada saat kalian melahirkan nanti fisik kalian juga akan berkata, hey, aku siap untuk melahirkan. Tapi menurut saya, mau melahirkan secara normal ataupun melahirkan secara sesar, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang sudah bertaruh nyawa untuk melahirkan seorang anaknya. Oke, itu tadi yang bisa aku sharing ke kalian. Buat kalian yang sekarang sedang hamil dan menjelang melahirkan, tetap semangat. Aku yakin kalian bisa melalui ini semua. Buat kalian semua yang di luar sana, buat yang suka sama channel aku, kembali aku ingetin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.